Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita masih merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 7 ayat 21-29 tentang tanda atau ciri iman yang sejati. Dan saya akan menyampaikan bagian yang ke-8, yaitu bagian yang terakhir, bahwa iman yang sejati itu akan nyata pada hari penghakiman. Saya akan membacakan lagi Injil Matius pasal 7 ayat 24-25. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hujan dan banjir tidak hanya berbicara tentang pencobaan, tetapi juga secara khusus berbicara tentang penghakiman Tuhan di akhir zaman. Dalam Perjanjian Lama, hujan dan banjir atau badai sering digunakan sebagai gambaran atau simbol dari penghakiman Tuhan, khususnya penghakiman yang terakhir. Sebagai contoh dalam Yeskiel pasal 13 ayat 13-14, demikian firman Tuhan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, di dalam amarahku, aku akan membuat angin taufan bertiup, dan di dalam murkaku hujan lebat akan membanjir, dan di dalam amarahku rambun yang membinasakan akan jatuh, dan aku akan meruntuhkan tembok yang kamu kapur itu dan merobohkannya ke tanah, supaya dasarnya menjadi kelihatan. Tembok kota itu akan runtuh dan kamu akan tewas di dalamnya, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Perhatikan, dijelaskan bahwa Tuhan akan membuat angin taufan bertiup dan hujan lebat akan membanjir. Banjir, hujan, badai menggambarkan penghakiman Tuhan di zaman akhir. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, juga fakta bahwa Kristus sedang berbicara tentang penghakiman yang terakhir sangat jelas dari konteksnya. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelum dan sesudah dari ayat renungan kita, maka kita melihat bagaimana Kristus untuk mengakhiri khotbahnya, dia memperingatkan orang-orang tentang penghakiman terakhir, supaya mereka mau masuk ke jalan yang sempit. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa jalan yang lebar menuju kebinasaan, bahwa mengikuti guru-guru palsu dan tidak menghasilkan buah yang baik akan menyebabkan mereka dicampakkan ke dalam api. Dan bahwa pengakuan atau berseru tanpa ketaatan kepada Tuhan akan membuat mereka ditolak oleh Kristus. Bahwa rumah yang dibangun oleh orang yang hanya berseru Tuhan, Tuhan akan hancur oleh karena hujan, banjir sebagai tanda kehancuran pada saat penghakiman terakhir. Akan ada orang-orang yang mengikuti Kristus karena sungguh-sungguh memahami kasih Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan telah lakukan bagi mereka. Tetapi ada banyak juga orang yang hanya akan sungguh-sungguh mengikut Tuhan karena mereka takut akan penghakiman atau karena mereka takut akan neraka. Untuk itulah Tuhan Yesus berbicara tentang neraka lebih banyak daripada berbicara tentang surga. Neraka adalah tempat yang nyata, tempat di mana ada ratap dan retak gigi, tempat siksaan di mana api dan ulatnya akan tetap terus ada selama-lamanya. Sama seperti surga adalah tempat yang nyata dari persekutuan dengan Tuhan, berkat-berkat kekal yang sangat luar biasa. Di akhir khotbah Tuhan Yesus, pada dasarnya dia berkata, jangan buang-buang waktu
masuklah ke jalan yang sempit, tinggalkan jalan yang lebar, berbaliklah dari dosa-dosa, berbaliklah dari agama yang mati kepada iman yang benar. Hari ini adalah hari keselamatan sebab besok tidak ada kepastian. Karena itu, kita juga harus memperingatkan orang-orang lain tentang adanya hari penghakiman seperti yang dilakukan oleh Tuhan kita. Bagi sebagian orang, penghakiman terakhir atau ancaman api neraka akan membuat mereka berbalik kepada Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan bertuhankan Kristus, bertobat dari dosa dan hidup dalam kebenaran, sebab akan ada hari penghakiman, sebab iman yang sejati akan dinyatakan pada penghakiman di akhir zaman. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.